kalau kita dengar lagi ada berita di TV masalah banjir, pes bilang aja gitu. Terus sama aja, ya. Oke, ini sebenarnya masuk ke menyambung sih. Oke. Jadi sebenarnya datanya data lama. Saya data baru-baru buka data baru itu 2000. Ini kan kalau kita lihat ini kasusnya 2019 totalnya 866 kasus dengan kematian 2. Kita sudah mulai ini udah program Kemenkes sudah empat tahun ini digaung-gaungkan terus karena kita banyak kejadian. Jaringannya nih. Oh, dari Iya. Jadi jangan dibilang yang ada itu cuma di empat daerah ini aja, enggak. Sumatera enggak ngasih data. Kita kan lihat Sumatera kosong. Bukan enggak ada, kita enggak ngasih data. Antara memang enggak kepengen memperlihatkan kekurangan, atau memang benar kosong, tapi rasanya enggak. Enggak mungkin. Karena untuk tahun 2024, 2023 aja saya ada pasien yang meninggal atau spiral disease. Jadi nggak mungkin rasanya kan karena data nggak masuk. Karena kita masih bermasalah itu. Atau memang karena masalahnya di kita pemeriksaan tidak mendukung. Jadi kita lebih banyak di klinik, di klinis saja. Karena sampel pemeriksaan kalau mau di luar, kalau untuk di Jambi, masalahnya adalah kita kirim ke luar kota. Biasanya kita kirim ke Jakarta, itu biaya pribadi pasien, pasien kita yang terkena leptospirosis biasanya menengah ke bawah. Dengan tingkat itu sampai 1 juta untuk satu sampel pengiriman kayaknya agak susah. Jadi biasanya kita klinis untuk pasien. Oke. Penyumbang itu salah rumah sakit Indonesia tahun 2027 dengan WHO 2003 ini sama sinonimnya. Bisa juga flu fever dengan difteri hemoragika, difteri dengan hemoragik. Ingat ya, difteri hemoragika berarti gambaran kuning dengan perdarahan. Demam terlihat, demam awal, penyakit demam varikola, infeksius jaundice, fever, kanker, banyak namanya tergantung daerah masing-masing. Ya, tapi dari nama ini kita bisa lihat kapan kejadian di mana tempatnya. Flu, banjir, lumpur, berarti daerah-daerah dengan tipe air yang tinggi. Oke. Penyakit zoonotik, penyakit bersumber hewan yang disebabkan oleh bakteri gram negatif, golongan Spirofeta dari genus Leptospira sp. Di mana hewan tikus ini reservoir utama. Reservoir utama ini di tikus dia tidak akan menimbulkan gejala pada tikus. Dia berkembang biak alami, berarti ada selalu di dalam badan tikusnya. Kemudian koloni berkembang biak dalam epitel tubuh, terus menarik dalam filter kulit. Jadi tikus apapun ceritanya dia punya leptospira di dalam badan dan tidak akan sakit.
Beda dengan manusia, tetap sampai ke manusia, dia akan menginfeksi melalui mukosa atau abrasi, luka pada kulit. Itu masih sekarang berkembang biak menimbulkan gejala klinis. Ya, jadi kalau tikus, hmm, ya kalau banyak kan tikus pada keluar semua, itu yang bikin susah. Untuk sejarah di pertama kali ditemukan di Indonesia ini oleh Van der Seel, orang Belanda, kemudian disoraki juga masih orang Belanda juga, kemudian baru 2014-2016 hanya 7 provinsi yang melaporkan, dan 2024 juga hanya sekitar 7 sampai 8 provinsi dari 30 yang melaporkan. Yang hanya tidak, tapi kita bisa melihat itu CFR-nya dari 20% turun ke 13, 10 sampai 13% untuk 2000 itu di bulan Desember 2023 kemarin. Nah, ini karena penyakit zoonosis atau bersumber binatang ini punya kans untuk menjadi suatu wabah. Bukan yang tadi, yang tadi, ini kayak dengan lumpur, dengan aquifer, ini bukan dengan banjir berarti. Ada banjir, ada air mata, ada rawa atau lahan gambut. Semuanya ada. Selanjutnya, bakteri leptospira ini berbentuk spiral. Tetapi lebih air tawar selama 1 jam. Dan bersifat saprogen dan saprofitik. Saprofitik artinya dia bisa hidup dari makhluk benda mati, benda mati. Organisme yang sudah mati, kayak bentuk organisme bergerak dengan ininya, dengan metabolismenya, kemudian berkembang biak secara alami. Itu udara. Sama titik tropis bisa hidup. Ini tadi dia butuh karena begitu kelembapan. Hangat, pH air dan tanah netral, berarti kemudian curah hujan tinggi. Yang hujan tinggi ini cuma daerah tropis, daerah katulistiwa, lingkungan dengan keadaan yang buruk. Seperti tadi saya bilang, pelaporan kita barangkali kurang bukan karena leptospira sering filter ekonomi menengah ke bawah. Sehingga di Asia Pasifik ini kita nggak selama disebut juga sebagai waterborne disease, penyakit yang bersumber dari air karena berhubungan dengan keadaan banjir atau daerah-daerah genangan. Selanjutnya, seperti tadi dibilang, ini sudah mungkin tidak akan sakit karena dia hanya sebagai reservoir, sebagai tuang lewat, sebagai penghasil. Tapi di Indonesia terutama, tikus ini ngomongin sekali tikus itu di Indonesia. Kemudian di manusia baru menimbulkan gejala ini. Beberapa jurnal mengatakan bahwa ada penularan secara hubungan seksual, tapi hanya beberapa jurnal. Bisa terjadi dari laktasi, transmisi transplasental dari ibu ke anak, kemudian bisa mendapat terjadi aborsi atau kelahiran hamil, kelahiran hidup. Kalau kalau sebelum waktunya aborsi, jadinya aborsi juga. Mungkin masih langka, masih hanya beberapa jurnal yang menyebutkan, tapi ada kasus ini. Ini merupakan interaksi kompleks. Apapun penyakitnya pasti kita ngomongin agen, host, environment. Kita nggak mungkin lepas dari tiga itu. Ini adalah reaksi, karena kalau cuma ngomongin agen sama host doang, nggak ada environment yang mendukung, ya udah nggak jadi, ya. Atau sebaliknya. Bisa kita bilang tadi, oh, biologinya, hubungannya, patogeninya. Kita melihat dari umurnya, nanti ada dijelaskan di belakang. Pasiennya berbeda, beda umur pasien, beda kasus kejadiannya, beda mortalitas rate-nya, mortality rate dan morbidity rate-nya beda. Kemudian mungkin integrity, jangan harap kalau orang yang kulitnya bagus, terlindungi, ya.
Nggak akan nggak akan ada kalian ketemu pasien-pasien leptospirosis yang ambil yang untuk sampah yang pakai baju APD lengkap, nggak ada. Hanya cuma sedang jepit kalau pas petugas pengambil sampah kan pakai sepatu bot, kalau untuk pakai sepatu botnya tak kapan dicuci kan kayak gitu. Jadi konsepnya kita ini kemudian epidemiologi, gimana kebersihannya, gimana rumah, gimana apakah ada banjir, kemudian menjadi patogennya kita lihat riwayat dari rumahnya, mobilitasnya, apakah resisten apa tidak, itu ditanyakan. Karena kalau kalian pas ketemu pasien demam, jangan lupa dulu tanyakan, banjir nggak rumahnya, banyak tikus nggak rumahnya. Karena pada fase awal kalian tidak akan ketemu penyakit yang percis, apa istilahnya, tidak ada sesuatu yang sangat-sangat khas untuk pasien leptospira kecuali udah sampai WN. Leptospira itu kan sindrom aja, ya, benar-benar mulai sindrom. Oke, ini transmisi dari sampelnya. Yang kita lihat di situ, kalau yang leptospira dari urin, mana di urin juga, dan di urin lupa, bahaya dan tekanan. Ambil tentang infeksi manusia kapan? Perkembangan dari olahraga air, renang, mancing, satwa, kemudian ada kontak dengan binatang, apakah itu untuk atau berkebun. Jadi kita jika berkontak dengan lingkungan yang begini yang bermasalah, dengan ada masalah pada kulit yang lain. Sedangkan kita bisa mau tidak mau apa, nggak masalah, nggak ada muncul gejala klinis pada binatang. Jadi berbeda dengan binatang lain, misalnya kayak MERS, kayak ya burung, binatangnya terinfeksi, tapi ini tidak. Nah, sejak bakteri ini bisa menjadi berbeda dengan ekologinya. Tergantung pada inangnya, ini cuma dia punya spirulina ya. Bisa bebas bebas, bisa seperti leptospira bebas, kalau spirulina jadi kemudian bisa pada tergantung pada inangnya. Atau bakteri patogen yang bisa hidup lama di bawah inang. Nah, tadi 1 bulan di dalam air aja. Itu bakteri leptospira intraudas. Jadi salah 1 kilo dari beberapa kilonya yang menyebabkan penyakit sudah tahu aja itu sama dengan leptospira, sama-sama 1 kilo. Nah, gimana patogenesisnya si leptospira? Dan ini infeksi manusia yang lebih kuat durasi kulit, luka gores. Kita nggak pernah tahu luka gores kita seberapa, kecuali kalau goresannya besar. Kalau goresannya kecil, kita nggak bisa lihat. Kita perlu mikroskop untuk melihat apakah ada goresan kecil di kulit. Kemudian goresan kulit memasuki area darah dan berkembang. Kemudian ini darah dan cerebrospinal fluid. Jadi pada hari keempat sampai hari ke-10 dengan punya masa inkubasi 2 sampai 26 hari. Kalau kita jenjang ginjal, dia akan menembus batang tubuh proxima, kemudian ke tubuh epithel proxima, kemudian ke bagian lobus proxima, kemudian akan diekspresikan di urin. Masalahnya di sini itu kita nggak bisa melihat kulitnya intak atau tidak. Intak atau tidak berarti kalau kita mau membersihkan atau mau ada banjir segala macam, kalian harus siap dengan pakaian lengkap. Apakah itu pakai sarung tangan, ataukah pakai sepatu bot atau baju yang tidak tembus air. Nah, jadi leptospira ini hebatnya dia, wah, kalau misalnya waktu masuk ke dalam darah, ke dalam saluran cerna segala macam, dia proses infeksi lewat, nggak bisa jadi hancurkan di dalam badan. Nah, kalau manusia mengkolak lewat dengan dia. Nah, kemudian yang muncul ada 2 fase, yaitu fase skizofrenia dengan fase imun.
Yang dispersi imun inilah baru imunitas antibodinya akan keluar. Munculnya bertepatan dengan leptospiranya hilang di dalamnya. Ya, tidak mengenakan, dia akan bertahan di organ-organ tubuh. Nanti untuk paru, ginjal, dan otak. Kemudian ada juga kita akan kenal nanti leptospira ini yang berat. Yang pertama tadi saya bilang yang leptospirosis ringan itu flu-like syndrome. Kalau berat dia akan muncul kewel. Jadi bisa lewat demam, terus gagal ginjal akut. Itu teriaknya. Ada demam, ada terus gagal ginjal akut. Seringnya kalau nggak demam dengan mata kuning langsung hepatitis. Kita kan kayak gitu lebih banyak kita hepatitis daripada kita mikirin well. Karena anamnesa jarang sekali nanti muncul gimana? Berarti gimana? Bukan bertanya tikus. Karena kalau ngomongin tikus berarti jorok kita ngomongin ini. Tapi itu harus ditanyain. Karena akan beda penata laksana hepatitis dengan penata laksana well. Karena ngomongin hepatitis, ngomongin virus. Kalau ngomongin ini kita udah ngomongin antibiotik yang berat kalau udah kayak gini. Kalau udah ada terjadi ini. Misalnya gagal ginjal akut, kadang-kadang ini tidak, kalau di puskesmas nggak mungkin ada nama pemeriksaan berat ini, ya kan? Puskesmas ini cuma kemudian pemeriksaan klinis, laboratorium sederhana. Jadi kami bisa lakukan cuma demam, tanpa kaki demam, tanpa kaki kuning, tidak ada klinikal. Kemudian pertanyaan tadi, habis legit, tikusnya banyak lah, ada bersihin ruangan yang banyak tikusnya, atau kita bisa pakai tanya ya, kemudian ada kulit di muka enggak? Kalau bersih-bersih pakai pakaian lengkap enggak? Pakai perlindungan enggak? Biasanya enggak sih katanya. Kemudian juga bisa merusak dinding pembuluh darah. Bisa menjadikan vaskulitis, ada peradangan pada pembuluh darah, kemudian ada kebocoran dari pembuluh darah, terjadi depravasasi cairan, kemudian terjadi perdarahan, muncullah berbagai macam karena vaskulitis nggak mungkin satu tempat, mana ada satu tempat infeksi di pembuluh darah. Jadi temukan pada manifestasi klinis. Autopsi nanti kalau memang ada autopsi ini ada menimbulkan banyak terjadinya pada banyak organ. Ada sama darah bisa diketemukan ada gejala pada bisa terjadinya akut tidak tuh refleks paham perdarahan kerja perdarahan. Jadi ada pasien-pasien terutama di Indonesia dan Thailand itu yang munculnya yang paling jelas itu adanya di IC. Itu intravascular coagulation. Jadi tidak adanya kemampuan tubuh untuk menghentikan perdarahan. Coagulasi tidak terjadi. Jadi perdarahan pada beberapa organ tubuh itu yang bikin meninggal. Nah ini terjadi pada kasus-kasus berat atau disease. Kalau leptospira tadi, kalau di daerah kalau lumpuh hepatitis dengan leptospira, bisa pasiennya lambat penanganan. Nah progresnya antara muncul dia keluhan sampai muncul gagal ginjal harus hemodialisis tidak lama, paling cuma berapa hari. Ya, berat ya, progresnya cepat. Jadi kalau hepatitis kalian kasih cairan cukup, vitamin, gula, sudah terbaikkan. Kalau ini demam kalian kasih itu perburukan yang ada. Kali lupa antibiotiknya. Ini kita lihat di luar. Dan untuk mempermudah kalian harus baca ini satu itu semuanya. Yang tadi bicara ini nggak pakai di sini. Itu sudah 2 sampai 20 hari. Di mana kapan kita bisa melihat kehadiran leptospira di dalam darah? Kita bisa melihat di minggu pertama. Minggu pertama, pasien hari setelah 30 kemudian muncul demam, itu berarti faktor leptospirenia. Ini sampai di minggu pertama, ya. Kemudian setelah itu dia patologi
Ya, kalau terjadinya berarti dia tidak darahnya tidak. Nah, kita ambil cairannya itu apa sumber yang rusak kita semuanya di darah. Itu kalau kebentuk yang masih di darah. Yang mudah akibat kita jangan muncul di sini, akan ada yang muncul kita. Kalau kita ngomongin antibodi, berarti kita ngomongin setelah beberapa saat kemudian setelah muncul infeksi. Jadi kita sudah ada di dalam minggu pertama. Yang antibodi. Kalau mau itu tidak. Kalau mau itu silakan. Dalam akun bisa. Jadi kita keunggulannya kalau ini semuanya bisa, tapi ada yang paling makna. Jadi cuma masalah kalau di sini keunggulan ada bisa, di mana respon penyakitnya. Kalau mau itu epidemiologi, itu untuk penelitian. Untuk psikologi ini pada minggu kedua kemudian belajar perbaikan termasuk dengan lagi kita dari dalam rumah itu bisa kemudian juga muncul akibatnya sudah mulai muncul pada awal tapi tidak terlalu tinggi kemudian terus tidak bisa dijalan lagi karena sudah hilang daerah jadi itu ataupun di kulit jadi kayak demam berdarah kalian tidak bisa melihat swab di hari kelima itu kalau sudah tidak tidak seperti di IgG kalau cari hari kelima setelahnya jangan awal jadi ada beberapa kalian mendapat yang masalah ini sebenarnya tapi nanti tahu di pertama aku ngambil dari mana sampelnya ya kalau pasien kalian yang kalau pasien asuransi itu dokternya akan ditanya asuransi sekarang sama sekali karena akan ditanya kenapa dia diperiksa di sini karena dokter juga punya dokter dan dia juga ini nggak berarti ini kan nggak diperiksa dokumentasinya kita karena dia tidak pasti dapat ketemu di hari segini nanti aja di hari kesekian kita periksa ya asuransi kembali intinya masalahnya untuk dijamin ya makanya kita kirim semua biasanya kita melalui Claudia kirim semua ke Jakarta uang lagi makanya kita selalu mengambil ini lah di minggu beberapa hari apa saya pasien saya dapat saya mengirim sampel apa jadi kemudian di hari minggu pertama negatif hasilnya karena pada hasilnya pasiennya positif oke ini yang kekayaan diri saya yang paling penting lainnya ini sih dan kemudian kita dalam lagi pekerjaan penting apa untuk dewasa dari mana pekerjaan kehutanan pekerjaan kehutanan ini bukan para departemen kehutanan nggak ada kehutanan ini semua itu yang bersama kalau beberapa hal yang orang menanggung karena dari hewan ini bukan hewan pencingin makanan ya kadang-kadang masalahnya ada di kebersihan habis pegang tanah udah anggap ala kadarnya lah makan masih kalau kita ketemu tidak ada alhamdulillah udah tidak terjadi lagi masih masyarakat kita yang masih menganggap bersehat itu tidak bermasalah karena ada lambung karena jadi tadi adalah dan ternyata ini fatalnya itu kenapa? Karena dia multiple organ failure. Kalau cuma satu nggak masalah, dia multiple organ failure. Kemudian ada perdarahan karena ada vaskulitis tadi. Pasasi darah kemanapun yang muncul bermasuk dia. Kemudian syukurnya dia mayoritas ringan kasusnya. Ya, dan dibilang ada invasi satu bentuk yang pertama ini juga dan seterusnya.
Yang ringan itu masih yang masih jelas sebenarnya. Demam, menggigil, sakit kepala, mual muntah, nyeri perut, mata merah, tanpa ambil sudah dan dia ini demam semua demam sama. Kalau yang khas pada leptospira itu jenis khas banget. Yang tekan betisnya lemas, biasanya sekitar demam. Kalau demam berdarah, pegel-pegel, tapi nggak bakal nyeri banget kalian tekan obatnya. Malah enak, benar dia lemas kayak dulu. Tapi kalau leptospira kayak lemas betisnya itu nyeri. Kemudian sakit kepala sering berat ada frontal ada keobritan fotofobia demam berdarah juga begitu. Apapun virus kayak gitu juga. Bronki bisa ditemukan lain dan mata bisa jadi penyakit bisa kalau nggak lengkap. Jadi ini benar-benar ringan banget ketemunya dan akhirnya kita obati seperti flu-like ya, flu-like syndrome biasa aja. Karena ini ringan, dia belum muncul ke organ ya selamat pasien. Jadi, kita kurang mendalami untuk banjir nggak, tikus banyak enggak, atau tidak sangat berat. Kita mulai buat leptospira ini kalau udah berat, kalau belum berat belum kuat. Cuma 7 hari, hari ke-8 menghilang, semua kan cuma minggu semuanya kayak gitu, rata-rata begitu. Nah, kalau kilogram kita bilang dialisis. Ini diidentifikasi oleh Adolfel, sama masalah banget. Ternyata harus berat. Itu terus gangguan fungsi ginjal dan perdarahan. Sehingga karena ada kuning dan berdarah dikenal juga dengan difterohemoragika dan hemoragik, ya, dengan demam difterohemoragika bisa juga paling tahu itu. Di sini ini dari sudah ini. Dan jadi progresif. Itu yang mortalitas 50%. Jadi teman-teman sakit medical, leptospirosis berat, kan namanya itu nggak ya, mati nggak ya antara dua, 50%. Ya, jadi jangan mengharap ketemu leptospira pusing. Mortalitasnya tertinggi di atas 40 tahun itu yang tadi yang ada age-nya kenapa? Kenapa kalau di atas 40 tahun karena lebih pusing sendiri. Berharapkan ketemu pasien leptospira umur 40 tahun ke bawah. Lebih kuat badannya. 40 tahun ke atas 60 ketemu leptospira udah benar. Ya, itu tengok umurnya sama kayak zaman COVID 60 tahun ke atas sudah berdoa aja udah ya, kayak gitu kan 60 tahun ke bawah masih mau ngejar-ngejar sama pasien dan terus kira 40 tahun ke atas jelek kemudian berarti dia tadi mulai jauh satu unit kematian karena multiple organ failure atau komplikasi perdarahan yang failure pada satu pulmonary hemorrhage jadi batuk pasiennya kemudian ada hepatitis ini kan jadi kayaknya ini pasien demam, batuk-batuk, batuk darah, dia bukan terpulsi kok bentuk ya, kemudian ada terpulsi ya, tinggi nggak ya, yang kena tertinggi. Oke, demam batuknya berapa hari, ingat dulu TB gimana, jangan semua batuk darah itu langsung TBC. Kan seperti itu, yang masuk ekosel TB dan cepet banget. Ingat demamnya gimana fasenya, berapa hari demam, ya.
TBC nggak ada demam kurang dari 2 minggu, demamnya hilang timbul. Hilang timbul angkat terus satu hari, tangannya sehat, bugar. Sudah ber-TBC. Beda dengan demam leptospira. Tinggi, tapi minggu full demam. Jadi batuk berdarahnya itu karena vaskulitis tadi, ya, sama nanti pembuluh darah. Kemudian pada akhirnya itu bisa menyebabkan hematogenesis. Menyebabkan saluran cerna. Kedokteran juga bisa hematuria. Pembuluh darah semua ada. Kulit bisa ada makura. Jadi caranya ini hemosis itu kan cuma ukuran doang. Perdarahan di bawah kulit intinya. Bercak perdarahan di bawah kulit. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Jadi pembuluh darah dia bisa dibilang kayak rapuh karena dihajar sama. Jadi kan itu mati, bukan metode itu yang dibilang rusak organnya semua. Dan karena dia disimpan di situ, akhirnya rusak semuanya, pembuluh darahnya rusak, apa yang mau terjadi ya, gagal organnya. Jadi itu organ failure-nya dia bikin meninggal. Nah, ada leptospirosis. Itu kita bertanggung jawab itu sekitar 10%. Ya banyak, ya, hanya sekitar 10%. Ada hepatomegalit dari sulfur. Maka nanti DB-nya hepatitis yang pertama. Ya, hepatomegalit dari sulfur. Kemudian, tapi pada hepatitis jarang terjadi akut kidney injury. Ya, kan? Akut kidney injury ini istilahnya jarang. Kan kalau kita bilang mau ada kejadian kerusakan ginjal, kita akan berpikir penyakit kronis apa sih? Gitu. Pasti ada penyakit kronis apakah ada hipertensi, apakah ada diabetes, tapi pada pasien leptospirosis yang tidak punya sakit kronis, tapi tiba-tiba ginjalnya rusak aja. Kalau dipikir-pikir bisa jadi dong kerusakan ginjal karena misalnya pielonefritis akut, misalnya boleh. Tapi kalau pielonefritis akut nggak kuning, ini pasien kuning, dan ada infeksi dan kerusakan ginjal itu memang berat. Jadi waktu dulu dan kami sudah harus hemodialisa pasien. Jadi datang kuning, ada konjungtiva, perdarahan di konjungtiva, kemudian ginjalnya bisa dikit-dikit aja cuma 1,5 untuk gadis usia 21 tahun, tiba-tiba brok sampai 9. Kemudian ada hipotensi, bisa terjadi karena akut tubular nekrotis, ada gejala akhirnya terjadi poliuria, itu membutuhkan cairan cairan. Nah, bedanya dengan ginjal itu, kalau ginjal gagal ginjal karena kronis, cairan kita nggak pasti ini kita perbanyak cairannya karena dia prosesnya akut. Proses cepat berarti ginjal udah mulai kering. Dan karena dia ada hipotensi kita membutuhkan vasopresor. Kalau dari ini di daerah karena susah menerima. Karena kita bilang modal saluran spesifiknya memperjauh perbaiki banyak secara cepat. Yang kedua adalah kalau udah hemodialisa paling jelek 50. Ya, kita berusaha saja. Bisa terjadi bisa terjadi kalau sistemik, angkutan, pankreatitis, semua organ bisa meradang jadi gini. Kalau spermatozoa hanya kecil jadi tapi yang penting kalau kita temukan untuk pasien-pasien yang berat untuk ini injury perdarahan. Audio. Oke. Ini kasusnya. Pak Ketua duduk di sini aja deh. Oke. Karena kalau sudah murid yang kita ambil dari yang pasien-pasien jarang yang sebagus ini. Biasanya penanganan matanya merah karena infeksi mata kan, konjungtivitis kan.
Seperti itu. Jika teman-teman juga memoris, audio, kemudian kalian klik kanan, terus kalian pilih harus siap ada. Seperti memoris, kita lihat dia akarnya di bagian pinggir, bukan di tengah. Jadi ini baru jalan ke tengah. Jadi teman-teman bisa maju lebih aja, tapi pedangnya dan pinggir. Itu bedanya. Itu ringan juga bisa didapat. Perdarahan dari tadi juga bisa dibilangnya bisa muncul. Tapi kalau enggak, kemungkinan besar ada. Jadi ini adanya ini bagus. Jadi pada dari gambar warna bias dari kemudian ada super digital hemorrhage. Kalau kan dia ada juga digital hemorrhage-nya. Bedanya itu, ya. Jadi jenisnya dari dia mencoba digital intervalnya jenisnya. Kemudian dan ini maksudnya dari jadi ini jadi bisa tujuh tahun punya hewan peliharaan tikus dan ada di kondisi produktif ada terus kemudian demam diarnya dan sakit kepala yang hebat normal syukur dia masih normal masih ginjal masih normal tapi pada serologi tes itu pada negatif ke positif setelah tampilan klinis muncul. Jadi kita sampainya dari kiri, mulai berdarah tuh kita. Kemudian sudah perbaikan dengan baik. Nanti kemudian antibiotik baikkan klinis. Yang kedua itu pada 50 tahun bedanya 37, 40 batasnya. 50 tahun mungkin lagi dan Indonesia dan menang-menang di tanah air dan laut ya kemudian dia diberikan dengan dosis sequencing yang diikuti dengan oksigen recovery bisa cuma lebih lambat daripada yang muda. Kemudian laboratoriumnya juga masih positif di 4 bulan setelah itu, jadi lebih lama penjelasannya ini. Kamu bisa ketemu tadi diabetes. Kalau kalian lihat begini, tahun 2022 kan ngomongnya COVID. Jadi 2019, 2020, 2022 ini tentunya COVID. Kita kenal droplet appearance. Gelas tinggi kalau gelas wine itu kan dibuat buat butuh. Yang gelasnya bulat-bulat kalau nonton film berapa ya wine gelasnya kayak mana jadi bulat-bulat ini bulan-bulan mulai terbiasa dan kalau dulu itu jalan aja sekarang nggak ada pakai radiologis atau di rumah dan ini kalau terbiasa bisa pada bentuk film atau COVID kalau kita 2020. Jadi kalian akan lihat seperti bawahnya gelas. Oke, kita di sini 37 tahun berbanding dengan 50 tahun. Perbandingan sama-sama berbeda, tapi respon berbeda. Pada pemeriksaan penunjang begitu kita dengan aktivasi tanda-tanda koagulasi, tanda-tanda perdarahan meningkat, sampai menjadi lagi tadi, misalnya akhir yang meningkat, yang meningkat, kemudian kelihatan dari serum, hiperbilirubinemia, kemudian ada peningkatan aminotransferase atau SGBT sampai kurang lebih 5 kali di atas normal. Dan itu sama obat semuanya
Bisa terjadi peningkatan berada di nasional kardiak. Jadi CK yang berkardiak. Jadi CK itu bukan hanya ngomongin CKMB untuk jantung, bukan. Kita ngomongin CK yang bisa non kardiak. Karena CK ini dihasilkan oleh semua otot, termasuk jantung. Nah, karena otot jantung lebih lama, udah lama makanya teringatnya CKMB untuk jantung aja serangan. Enggak, CK itu bisa di otot yang lain. Kecapean sekarang CK kalian ini. Katakan berada di nasional kardiak itu namanya sebagai kerusakan otot rangka. Proses orang tadi yang saya bilang, karbohidrat. Masih kebanyakan yang proses tadi ya, itu cari benar-benar banyak, benar-benar bisa sudah meningkat, ada perdarahan di situ, ada progres yang tinggi. Belum distribusi bisa RDS juga, RDS ini gejala jantung, akut respiratory distress syndrome. Jadi yang tidak ada apa-apanya tiba-tiba kejadiannya apa kejadian perburukan langsung gagal nafas. Tidak apa respiratory distress langsung nafasnya gagal cepat dan kencang. Ada bisa sampai saturasi dulu itu salah satu tanda akut dari stres. Cuma masalahnya kayak gini pasti bukan makanan kalau udah lima udah kayak gini sih sampai di puskesmas terus pada dari tanya. Ya, kalau ngomong satu di rumah sakit masih bisa kayak kami jam dengan ventilator. Kita lagi dengan itu beberapa segala macam. Kemudian kita bisa jangan pada itu pemeriksaan langsung kulit dengan mikroskop tekanan molekular. Sebenarnya ini yang bisa kita kerjakan di puskesmas atau di misalnya mikroskop tekanan gelap ini mana-mana mikroskop tekanan gelap itu ini bentuk dari konsilah. Selama ini saya kalau ngajar koas dokter muda, dia ngomong langsung lompat imunologi, Elisa, Latek, Elisa, oke, langsung ke med. Saya nggak pernah pijat di bumi, jadi bukan capek ngomongin. Kultur kita ngomongnya di waktu, nggak ada kultur yang sebentar. Sedangkan kultur bakteri aja paling sebenarnya kalau bisa itu sih 3-4 hari kelar. Cuma kalau untuk examen saja saya butuh untuk lihat manfaat tumbuhan apa yang sedang respon dengan obat tadi saya dapat infonya setelah 2 minggu. Jadi masih tidak mati. Jadi biasanya keluar, biasanya kayak gitu. Nah itu terjadi kalau untuk di rumah sakit tipe-tipe center A biasanya 3-4 hari karena ada yang kerjanya residen. Nah, di sini nggak berapa orang sih yang mau kerja ini. Yang bisa kita bukan cuma grafik, COVID yang bisa cepat. Atau kalau mau cepat, katakan begini, silakan. Dan nanti ada di jam juga, yang juga. Jadi itu yang paling bisa cepat grafik mikroskopi. Tapi sayangnya di Jambi, nggak ada ya. Bisa balikin ke depan kayak begini. Nah, begitu. Nah, ini cuma butuh mikroskop dengan jelas, mikroskop jelas, sama tinta Cina. Tinta Cina kata orang patologi ini susah. Saya dulu juga tinta Cina itu seperti apa yang kami susahnya nggak tahu. Jadi lapangan inilah leptospiranya. Nah, kadang cuma butuh nengok meter-meter ini doang, meter-meter udah ada positif, gitu kan. Cuma kita butuh belakang gelapnya aja. Nah, itu yang bisa dicek sama ini Rani Group.
Saya kan sudah bertahun-tahun kita tinta Cina aja di rumah sakit dapat pajaknya, nggak dapat dapat sampai sekarang. Jadi saya nggak tahu saya banyak ya. Kalau di itu ya mau nggak mau kita harus sediain untuk residennya. Kalau sekarang karena kita nggak ada residen di sini, kalau nggak ada ya udah gimana sih kalau orang harus hanya di Jakarta. Ini nggak dapat padahal ini enak. Ini nggak lama sejak di darat. Ini pertama gampang atau gimana itu bingung. Ya, cuma nggak bisa kita kerjakan. Sampai Izin dasarnya. kayak ini ya. Ya, yang Mantap sih. kalau pakai kaca kiri gitu. Oke. Kita lihat sebenarnya kan ada tulis ini tadi sebelum bundaran itu sebelum 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 itu aja betul sampai gitu sebenarnya Sini. ini susah ya. Ini yang tadi yang saya bilang pemerintah atau misalnya dari itu bilang yang kami dari kita apa itu dalam COVID ya atau bisa jadi kita kirim aja kalau brother bisa tulisnya gitu. Ini kurang sensitif sebenarnya untuk COVID tantangan-tantangannya. Gimana ini kondisi waktu itu baru bisa melihat satu faktor di lapangan. Jadi memang kurang sensitif, tapi itu yang paling cepat bisa dikerjain. Dan kalau kita biarkan, sudah sama punya lulus dari mana, tenaga ahli ahli, kemudian sertifikat harus diambil sebelum antibiotik diberikan. Dan udara itu bisa kita amankan kalau lingkungan prevensional itu ada satu hari itu per hari 10. Kemudian kemudian kami juga masalahnya kalau pasien masuk malam, kadang-kadang kalau ada media transport itu enak terjadi. Apapun misalnya penyakit pasien kita tahu kalian yang diputus, misalnya pneumonia atau pasien sepsis kalian butuh bisa asal ada media transport. Media transport ada. Ya, ada yang bisa saya menjamin steril sampai diperiksa pagi hari. Pasien masuknya nggak pernah pagi. Pasien di bawah pasien pasti masuk malam. Nggak mungkin kita dikasih antibiotik. Nah, kalau kita mau putus, nanti antibiotik kalian harus tahu waktu tahunya kapan. Kalau kita tahu 8 jam, berarti setelah 8 jam, lalu kalian kasih obat, 8 jam kemudian, lalu kalian ambil sampelnya. Bisa, itu jangan putus kita. Tapi memang yang paling bagus sebelum tindakan. Kemudian antibiotik. Nah, ini yang sulit sekali.
Tapi setelah itu kami lakukan dengan itu kita bisa kirim kultur kalau kayak ini. Karena kalau berdasarkan dia salah pengambilan kultur hasilnya steril. Nanti ngapain lebih keluar hasil negatif. Kan bisa kok ini, nggak bisa apa-apa. Nggak suka salah, tapi kalau dari nggak suka mati. Kita nggak suka aja. Kalau kita kirim tidak tergantung kepada hasil. Dokter adalah klinisi, bukan dokter laboratorium. Kalian mengobati klinis. Makanya dibilang tadi leptospira berat itu trias. Itu terus ada gangguan ginjal dan ada perut. Begini. Tanpa sebut kalian bisa menggunakan. Kalau menurut hasilnya mati pasti. Nah, terus ya berarti ya sampai cuma ini kan betul-betulnya ada lagi. Kita harus saya harus tahu apa sih belum lagi deh. Bukan itu. Tapi jangan antibodi pada minggu pertama. Ya, antibodi terbentuk pada minggu pertama. Antibodi terbentuk pasti menolak minggu kedua. Jangan minggu keempat baru. Jadi kita ngomongin antibodi dalam seluruh manusia, kemudian harus sudah berjalan muncul. Kali baru kita bisa bilang itu suatu leptospira. Dulu bilang FGM-nya sudah bisa bagus, kalau kita cukup baik, tapi dari mana zaman saya tuh mulai dari jaringan kemudian pastilah namanya kita ngomong ada dua kita ngomongin untuk pada hari kelima itu tuh udah banyak. Nah itu setelah hari itu dibawa fase 1 itu baru PPIC kedua itu masih oke masih ada cuma susah dapatnya dikit mau kita 4 kali barangkali yang paling terbentuk ada dikit itu dilakukannya itu minggu kedua hari ke-14 hari ke-14 setelah ngomong berarti sudah fase compilation udah kemudian mau apa antibody mau terbentuk kalau kita itu ada kita sampai ke minggu jadi kalau kita IgG dalam minggu ya banyak sekarang periksa IgG lagi kalau pasiennya udah nggak ada atau kalau pasien udah pulang kalian periksa IgG itu kalau kalian keilmuan udah kebentuk belum ya IgG-nya pasien sendiri kalian pilih ilmu silakan. Tapi kalau kalian pasien yang nggak ada rumah, makanya kita periksa di 2 minggu karena kalau pasien yang leptospirosis ringan, ya kita kan di rumah salah ada kesalahan lagi kemudian itu udah kalau masih tidak sehat, ya. Jadi itu keilmuan kalian, keilmuan kita mau pakai mau cek boleh. Tapi kalau kita tidak ya tadi hari kelima berarti minggu pertama kita ngambil di dan ya
Dapat positif, kemudian filternya faktor juga. Bisa terlihat berlalu tadi dan dari tadi itu bisa dikatakan faktor juga. Dengan isolasi bakteri, peningkatan filternya lebih dari 4 kali. Ada 2 rapid test yang berbeda. Dari negatif ke positif. Ada pembicaraan inovasi. Ini mengonfirmasi. Jadi kita harus sebatas ada beberapa kecil. Karena ini sudah diinginkan dari kami para pendiri keluar di tempat jalan keluar itu barangkali ini juga. Karena kemudian akan jadi setahu apa kita tidak punya. Jadi limpah juga berat nih, hasilnya 0 pasiennya. Selanjutnya kita bisa lihat kita bisa mengajar investigasi sesungguhnya dibandingkan hepatitis virus. Tidak ada yang signifikan bermakna berbeda, sama semua, tapi tidak ada perbedaan signifikan. Tergantung situasi. Tetap mempengaruhi ini dan ini. Bisa saling bisa supportif, bisa registrasinya diatasi karena tadi perusahaan harus pada digital atau boleh bisa kita harus dengan bisa dari pasal juga dengan perjalanan dan jalan ginjalnya karena kita lagi pada dalam kasusnya kasus berat karena aku biasanya harusnya progresi pasien berbagai bisa meninggal yang berhari. Dan kalau mungkin ini juri, aku berhari yang berhari. Jadi apa yang akan kita berikan tergantung dengan kan seberapa. Dengan bisa kita beri dengan orang saja. Yang bisa langsung. Kecil dapat, anak kecil ada berapa, kecil dapat azithromycin dapat. Bisa azithromycin. Yang lainnya lah pasien kadang-kadang beli sendiri sebelum kami ke dokter. Ya, kita adalah penisilin. Ingat kasus yang pertama cowok 34 tahun disuntikan penisilin begini. Itu pilihan pertama. Kalau mau dikasih reaksi yang mana, silakan. Tapi teman-teman responnya bagus banget kalau penisilin. Sangat bagus. Terus yang kalau saya residen ketemu dikasih penisilin perbaikannya cepat. Kalau saya transfer ya baru 5 minggu. Penisilin cepat perbaikannya. Telepon dari sana. Jadi dibilang perusahaan terapi. Komplikasi yang kita tahu yang lebih sih yang paling utama kita sampai harus cuci darah yang paling sering. Perdarahan masif karena kita ada pneumonia, hepatitis dan myokarditis semuanya itis infeksinya. Prognosis buruk kapan? Di atas 40. Kita ngomongin usia kemudian keterlibatan paru. Ini tadi progres virus sama kondisi sesaat nafas berlaku berdarah bukan TBC. Oke, gejala pemeriksaan klinisnya seperti TBC. Transfusinya
ada saya ini saya tinggal atau kemudian ada juri ada kalau di Slovenia ini sih. Kalau belum terganggu, kalau yang paling gampang itu robotik kita itu. Kemudian nanti ada INR komponennya, ada ABTT, PT, APTT. Nanti kita membaikkannya. Ini robotik aja, robotiknya dulu. Ini jadi turun demam 7 hari. Ini demam 7 hari, promosi turun mata kuning. Ya, mata kuning dan ada riwayat lumpur-lumpuran dan gejala tikus. Nah, itu aja kan ingat. Kemudian ada faktor-faktor yang terkait dengan keparahan penyakit. Kalau keparahan penyakit yang dilakukan saja, itu lakukan alkoholik. Jadi kalau benar-benar bagaimana? Kemudian hapus nanti kalau normal, daripada tadi, mereka berpikir kalau diberi akan dapat. Berarti yang ini untuk keadaan. Kalau udah ketemu kayak gini, kita nggak kira ya udah. Karena kita udah ini. Mungkin ada 3 bulan ini seperti ini. Mungkin tidak ada jurinya. Ada jurinya. Kalau bisa jadi komunikasinya ke jauh atau ke jadi saya TKG lah pasien. Kalau TKG minimal kalian dengar bunyi jantungnya, bunyinya bagaimana, kasusnya bagaimana, tadi katanya belum apa tidak, sesimpel itu. Stetoskop ada, kuping ada kan? Anak kedokteran kuping nggak boleh gagal. Kuping cuma ditempelin sama air oke. Oke. Jadi intinya, kalian akan ketemu pasien-pasien leptospirasi ini. Kamu muncul leptospirosis berat, tidak bakal nggak. Kalau munculnya alhamdulillah udah. Yang kalian tanyakan ke pasien berapa kali demam ini. Yang paling sering kasus kalau kita oleh kalau kita bersih-bersih, bersihin rumah atau bersihin dapur, kemudian melakukan tugas bersihin kalau sudah sama aja pakai jauh karena itu yang paling jauh kalau untuk menggunakan sampah nanti dari sini penganalisasi keterangan kamu menjadi kalau kalian Allah kalau jadi positif kita tidak pasti nanti kita lagi kemudian perdarahan kembali dalam aku boleh tapi kalau memang kita mengenalinya
bukan dari tengah ke pinggir. Itu artinya ini biasa. Sebenarnya ini adalah yang agak berkurang kematian kalau dulu ini langsung boleh itu kalau banjir kan banjir yang yang kami terjadi itu dari kabupaten situ. Bukan dari kota. Ini sama terus. Kabupaten yang ada di beberapa harusnya disekolahkan. Pertama kali dengannya menghadirkan beberapa banjir dan ikut lalu ikut yang lainnya berbeda itu terima kasih. Inti ini cuma itu pelajaran ini. Ya, intinya cuma itu. Kalian harus bisa belajar yang leptospira. Dengan penting itu gejala klinis. Karena kalau kalian dari klinis mengharapkan laboratorium mentah, tadi itu silakan ini ujian. Kalau ujian kalau mau saya butuh RRT dok, saya butuh ini dok, saya butuh kita begini silang. Kalau untuk kerjaan nanti yang kita kalian kerjakan, yang kalian bisa memikirkan dari pemeriksaan klinis. Ini klinisi tidak tergantung kepada laboratorium. Yang laboratorium kalian bisa bergerak, saya dari sana berapa ya dari tahun sudah ada. Suatu pada akal kan jadi. Bahwa ini tidak ada akal jadi. Indonesia ada itu. Saya jadi saya memang obat ini menjadi kader yang penting saya belajar jangan lupa injak bumi dulu, memang tinggi dulu karena kalian tidak akan langsung ditempatkan ke rumah sakit kayak mana hospital gitu kan, di hospital udah jangan ngawur gitu kan, ya alhamdulillah cuma nanti akan ketemu di mana tapi ada pemeriksaannya kadang-kadang, jadi tolong injak bumi dulu supaya kalian nggak ada gama. Karena saya pasti ngomongnya tiba-tiba ada penuh kesadaran tipis kan dok atau ada jangan terbiasa kayak gitu kalian tengah agak diulangi juga lagi kayak gitu ya tetap yang paling ringan dulu kalian kerjakan oke yang paling bisa kalian kerjakan itu nomor 1 rencana tindakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dua.